Ini larangan, terutama untuk wanita etnis Sunda, menikah dengan pria etnis Jawa. Mitos ini dipercayai oleh banyak orang, hingga sekarang. Di balik fenomena ini, tercipta sebuah kisah sejarah yang epik. Namun tidak sedikit juga, masyarakat menganggapnya sebagai bagian cerita propaganda Belanda. Bagaimana kisahnya? Mari kita telusuri fakta sejarahnya. Pada zaman kejayaan Nusantara, tepatnya 1357 Masehi, terdapat dua kerajaan yang saling berkuasa di Pulau Jawa. Dikisahkan, seorang raja dari kerajaan Majapahit, tepatnya di daerah Trowulan, Jawa Timur. Ia bernama Raja Hayam Wuruk. Ia sempat jatuh cinta pada putri Sunda bernama Dyah Pitaloka. Ia adalah seorang anak dari Prabu Maharaja yang berasal dari kerajaan Sunda Galuh. Raja Hayam Wuruk saat itu ingin menikahinya dengan maksud agar dapat menjalin hubungan baik dengan kerajaan Sunda Galuh. Namun sayang, rencananya tidak berjalan mulus. Ketika rombongan kerajaan Sunda datang ke daerah Bubat, mereka disambut dengan sikap tidak hormat oleh Adipati, Gajah Mada. Diketahui Gajah Mada adalah seorang panglima perang dari Majapahit. Sosoknya digambarkan sebagai panglima yang haus akan kekuasaan di Pulau Jawa. Gajah Mada menganggap Sunda sebagai bawahan Majapahit, sedangkan Sunda menganggap dirinya sebagai kerajaan merdeka. Akibat perselisihan ini, perang pun tak dapat dihindari. Terjadi pertempuran sengit antara kedua pihak. Dari kejadian ini, Adipati Gajah Mada keluar sebagai pemenang. Putri Dyah Pitaloka melihat ke arah rombongan yang telah tewas dalam perang. Akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri dengan menggunakan tusuk konde. Melihat kejadian ini, Raja Hayam Wuruk sangat berduka dan menyesali peristiwa itu. Dari kisah tadi, Sultan Yogyakarta, pada saat itu Sri Sultan Hamengkubuwono X, beliau berpendapat bahwa cerita ini sebenarnya adalah propaganda Belanda, yang termasuk bagian dari Divide et Impera untuk menggagalkan Sumpah Pemuda. Belanda ingin memecah belah persatuan bangsa Indonesia dengan menimbulkan rasa benci dan permusuhan antara dua etnis besar di Pulau Jawa. Belanda menggunakan naskah sejarah yang ditulis oleh C.C. Berg, seorang intelektual Belanda, yang diduga berdasarkan imajinasi semata. Dikutip dalam webinar series Ksatria Vinaya di Bubat, yang diadakan Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sultan sempat berpesan, mengajak kita semua untuk menafsir ulang peristiwa tersebut secara kritis, dan berfokus pada masa depan yang damai sebagai kerangka Bhinneka Tunggal Ika.